Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari lalu kami saksikan laba-laba di rumah kami. Jadi ingin membahas tentang laba-laba. Di dalam Al-Quran Allah jadikan surat khusus tentang laba-laba, yaitu surat Al-Ankabut. Allah sebutkan 2 kali dalam satu ayat, yaitu Al-Ankabut ayat 41. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Mathalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut ittakhadhat baitan wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun." Artinya, permisalan orang-orang yang mereka menjadikan selain Allah ini sebagai para wali, maka seperti laba-laba menjadikan rumahnya. Dan sesungguhnya selemah-lemah rumah adalah rumahnya laba-laba, seandainya kalian mengetahuinya. Kita ingin bahas, pasti ada hikmahnya di sini. Allah sebutkan sebagaimana dalam surat ini, ayat ini, Ibnu Katsir mentafsirkan bahwasanya ini adalah permisalan dari Allah Subhanahu wa taala, permisalan tegas dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menjadikan sekutu selain Allah Subhanahu wa taala, di sini min dunillah, selain Allah, tandingan. Min dunillah bisa berarti tandingan Allah ini dijadikan oleh hamba-hambanya lebih tinggi daripada Allah derajatnya, bisa jadi disamakan dengan Allah derajatnya, bisa jadi dia lebih rendah dari Allah derajatnya. Alhasil semua itu tandingan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan aulia mereka menjadikan wali. Maka orang yang menyekutukan Allah dari tandingan-tandingan ini, mereka jadikan wali ini, itu layaknya mereka, yaitu laba-laba ini menjadikan rumahnya sebagai tempat tinggalnya. Dan orang-orang di masa lalu, mereka ketika terhimpit, mereka ketika minta rizki, ketika mereka minta pertolongan, ketika mereka bersandar diri kepada siapa dalam keadaan syada'id, bersandar diri kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika dalam keadaan terhimpit. Dan ini peringatan, ketika seseorang dalam keadaan terhimpit, terkena musibah, ada tsunami, ada banjir, ada likuifaksi, ya, dan wabah-wabah yang lainnya, gempa bumi, jangan sampai kita jadikan tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nyembelih hewan di laut untuk laut menolak bala, kemudian menyembelih hewan di bawah kaki gunung, kemudian pergi ke kuburan-kuburan mereka jadikan sebagai wali untuk menolak bala. Subhanallah, ini dalam keadaan terhimpit kembali kepada selain Allah, betul-betul musibah di atas musibah. Harusnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya mereka seperti apa? Menjadikan rumah laba-laba sebagai sarang mereka. Nah, seandainya mereka berkata, kami enggak berbuat menyekutukan Allah, kami hanya mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sembelihan kami, melalui doa-doa kami, melalui perantara kuburan-kuburan kami. Kalau begitu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang firman ini cukup jadi pelajaran bagi kita. Sebagaimana dikatakan, ala lillahi dinul khalis. Bukankah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala agama yang murni, tidak boleh disekutukan. Allah tidak menerima ibadah apapun jika ada sedikit kesyirikan sekutu kepada selain Allah. Walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kata mereka. Dan mereka ini yang menjadikan wali-wali selain Allah ini, apa kata mereka? Kami enggak nyembah mereka, kami cuma menjadikan mereka ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hakikatnya seperti rumah laba-laba. Ada apa dengan rumah laba-laba? 2 hal yang perlu dilihat dari sisi madiyah dan ma'nawiyah. Dari sisi madiyah, lihat rumahnya. Wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumahnya laba-laba. Kalau kalian tahu, rumah laba-laba mudah dirusak.
Rumah laba-laba nggak bisa menjaga dari panas, nggak bisa jaga dari dingin, nggak bisa jaga dari musuh, nggak bisa menyelamatkan dia. Sama, kalau menjadikan sekutu selain Allah, nggak bisa mendatangkan manfaat, nggak bisa mendatangkan madarat, nggak bisa melindungi dia. Dan yang kedua dari sisi ma'nawiyah, siapa penghuni rumah laba-laba ini? Si betinanya akan membantai, akan membunuh si bejantannya. Ini nasib si istri dari pejantan, dari suaminya, membunuh suaminya sendiri, membunuh pejantannya sendiri. Begitu pula tatkala sudah melahirkan, anak laba-laba ini akan saling membunuh, saling makan. Dan ketika sudah mulai besar, anak laba-laba akan membunuh ibunya sendiri. Maka ini semua hina, lemah, sama sekali tidak bisa dijadikan wali. Dzalika bi anna Allaha maulal ladzina amanu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala adalah maula kita, maulana bagi orang-orang yang beriman. Ketika ada musibah, ketika kondisi terhimpit, jangan berbuat maksiat, terlebih maksiat yang paling besar, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan, bersihkan diri kita dari dosa, dari maksiat, dari kotoran-kotoran syirik dan lain sebagainya. Kembali kepada Allah, ikhlaskan semua ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jauhi kesyirikan. Jangan jadikan seperti rumah laba-laba ketika kita bersandar kepada selain bersandar kepada sesuatu. Cukup bersandar kepada Allah. Wallah maulana. Allah adalah maulana, maula kita. Allah lah malik. Allah memberikan rizki. Allah yang mencipta kita. Allah juga yang akan mengangkat musibah. Allah juga yang akan menolong kita. Ini semoga bermanfaat. Dari pelajaran tentang laba-laba ada padanya pelajaran tauhid bagi kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.